Baik, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yaitu TIK ya, pembuatan dokumen. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, selanjutnya Bapak akan bacakan terlebih dahulu kegiatan pembelajaran kita ya. Kegiatan pembelajaran yang pertama ya, melalui bimbingan guru, siswa mengetahui bagaimana mengatur jenis dan ukuran kertas dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui bimbingan guru, siswa mampu menentukan jenis dan ukuran huruf dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui bimbingan guru, siswa mampu mengatur paragraf di Microsoft Word 2003 dengan benar. Melalui bimbingan guru, siswa mampu mengatur spasi jarak baris satu dengan baris yang lain. Baik, kita lanjutkan yang pertama, tapi sebelum masuk ke materi pembelajarannya, Bapak terlebih dahulu akan menjelaskan perbedaan-perbedaan Microsoft Word ya. Microsoft Word 2003, 2007, dan 2013. Nah, yang di bukunya itu masih menggunakan Microsoft Word 2003 ya. Jadi bisa diperhatikan di gambar yang pertama itu Microsoft Word ya, di mana menu-menu atau icon-iconnya itu pasti berbeda ya. Jadi di 2003 dia ada file, edit, view, insert, format, tool, tabel, windows, dan help ya. Jadi itu untuk icon menu-menu yang terdapat di Microsoft Word 2003 ya. Kemudian di Microsoft Word 2007 berbeda lagi ya, namun tidak jauh berbeda dengan yang di 2003, hanya ada perbedaan sedikit. Yang pertama itu ada menu home, insert, page layout ya, preferences, mailing, review, view ya. Jadi kan berbeda ya, berbeda dengan Microsoft 2003 ya. Di Microsoft 2007 hanya memiliki 7 menu ya. Jadi bisa diperhatikan ya di gambarnya itu bagaimana perbedaan antara Microsoft Word 2003 dan 2007. Namun sebenarnya tujuannya sama saja, namun dia hanya disederhanakan lagi agar kita lebih mudah memahami dan lebih mudah untuk menggunakannya seperti itu ya. Nah, sedangkan yang akan Bapak praktekkan ini menggunakan Microsoft Word 2013. Jadi mohon diperhatikan agar bisa nanti dipelajari dan disesuaikan dengan yang ada di bukunya seperti itu ya. Nah, ini Microsoft Word 2013 ya. Jadi ini menu yang ada di Microsoft Word 2013. Tidak jauh berbeda dengan yang 2007, namun ada penambahan sebagian ya, ada penambahan yang itu yaitu ada file ya, ada home, insert, design, page layout, references, mailing, review, view ya. Jadi ada 2, 4, 6, 8, 9, ada 9 menu ya. Seperti itu. Jadi ini ya, biar nanti di pembelajaran yang akan Bapak sampaikan ini biar kalian memahami ya. Jadi karena Bapak yang pakai nanti menggunakan Microsoft Word 2013, jadi bisa nanti disesuaikan dengan yang ada di bukunya seperti itu. Tapi sebenarnya langkah kerjanya sama saja, namun dia hanya berbeda di penempatan menu dan icon-icon yang ada di dalamnya seperti itu, atau perintah-perintah yang ada di setiap menu seperti itu. Baik. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran yang pertama ya. Bagaimana mengatur jenis dan ukuran kertas ya. Perhatikan di bukunya di halaman 74 ya. Di situ ada mengatur jenis dan ukuran kertas ya. Jadi yang pertama harus kita ketahui dulu langkah-langkahnya ya. Sedangkan yang di bukunya itu dia dari menu file ya, dari menu file. Sedangkan kalau yang di Microsoft Word 2013 dia langsung ke menu page layout ya. Menu page layout sebenarnya sama aja, cuma dia berbeda di penempatan menu, dan di menu itu ada beberapa icon-icon yang akan kita gunakan ya, seperti itu. Jadi perhatikan yang di bukunya ya, klik menu file ya. Kalau ini menggunakan page layout, kemudian di situ pilih atau klik page setup ya, sehingga muncul kotak dialog page setup. Sedangkan ini kita langsung margin ya, ke margin.
ke margin, kemudian itu ada pilihan-pilihannya, ukuran kertasnya ya. Sedangkan yang di bukunya itu langsung masuk ke arahkan kursor ke paper sehingga muncul tampilan seperti di samping ya. Dialog paper size menunjukkan jenis kertas yang digunakan, aturlah kertas A4 dengan menggunakan ya. Nah, ini tadi kalau ukuran kertasnya, sedangkan untuk kertasnya itu dia bisa ini ya, orientation, ada portrait atau landscape ya, kemudian size-nya. Ini ada size untuk kertasnya, ada letter ya, legal, eksekutif, A3, A4 ya, dan umumnya masih menggunakan A4 seperti itu ya. Kemudian untuk mengatur ukuran kertasnya baik dari bagian atas, kiri, kanan dan bawah, kita tinggal mengklik margin ya. Klik margin, kemudian di situ ada sudah pilihannya, ada normal, ada narrow, moderate, wide dan mirrored. Jadi biasanya menggunakan yang normal ya, seperti itu. Ada yang menggunakan yang 2,5 cm dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, sedangkan yang di bukunya itu kan itu ada arahkan kursor ke margin sehingga muncul kotak dialog margin ya. Perhatikan margin, kemudian isilah ukuran margin yang diperlukan, misalnya sebagai berikut. Yang dimaksud top itu yang ini. Top itu yang bagian atas, kemudian yang bottomnya itu bagian bawahnya ini. Ukurannya atau jarak antara, intinya jarak ya, atau ukuran kertasnya seperti itu. Kemudian yang left ya, left itu bagian kiri, sedangkan yang right itu yang bagian kanannya ini, seperti itu. Jadi itu maksudnya ya. Kemudian di situ di bukunya kamu juga dapat menggunakan di sebelah kanan masing-masing ukuran itu. Nah, perhatikan juga orientation, klik pada portrait jika menghendaki bentuk kertas tegak ya. Maksudnya diminta untuk kalau misalkan kita mau menggunakan yang kertas tegak atau yang portrait, tinggal kita pilih orientation. Di situ ada dua pilihan bentuk kertasnya, ada yang vertikal maksudnya yang tegak, kemudian yang landscape seperti itu, tergantung sesuai dengan yang kita butuhkan seperti itu. Kemudian mungkin itu sedikit untuk bagaimana mengatur jenis dan ukuran kertas ya. Di bukunya itu masih menggunakan Microsoft Word 2003 ya, jadi berbeda dengan yang Bapak jelaskan ini, namun tujuannya sama saja gitu ya, namun hanya berbeda di penempatan menu atau ikon-ikon yang ada di menu tersebut seperti itu ya. Kemudian yang kedua, menentukan jenis dan ukuran huruf ya, menentukan jenisnya, maksudnya jenis huruf yang akan kita gunakan itu yang bagaimana seperti itu ya. Di bukunya itu kan jenis huruf biasanya sudah terpasang pada Microsoft Word ya, dan biasanya menggunakan atau umumnya orang menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12 ya. Jadi di situ yang pertama, yang bagian A, mengubah jenis huruf ya. Mengubah jenis huruf itu kalau di bukunya itu kalau yang Bapak punya ini adalah menu home ya, menu home. Kalau yang di bukunya itu masih menggunakan file ya kalau tidak salah. Masih menggunakan menu file ya. Nah, jadi kalau yang 2013 dia di menu home, di situ ada pilihannya ya, tinggal kita klik ini. Nah, di sini ada berbagai jenis tulisan yang bisa kita gunakan seperti itu ya. Sedangkan yang ada di sini, yang ada lembar kerja ini menggunakan, kita blok dulu, menggunakan jenis huruf Times New Roman ya, dengan ukuran tulisan 12 ya. 12 seperti yang di bukunya ya. Buka layar Microsoft Word, arahkan kursor ke kotak dialog Times New Roman ya. Nanti di menu, maksudnya tuh kita pilih dulu menunya, menu di mana jenis huruf itu tersimpan ya, seperti itu ya. Kemudian arahkan kursor ke tanda ya, maksudnya ke tanda yang ini, karena ada beberapa pilihan tulisan seperti itu. Kemudian klik sehingga mendapatkan tampilan sebagai gambar berikut ya, Times New Roman seperti ini ya, Times New Romannya ya. Kemudian untuk mengubah jenis huruf, tekan tanda terus dan gerakkan ke arah bawah atas, pilihlah jenis huruf yang akan kamu inginkan, kemudian diklik. Jadi tinggal kita bermain di menunya ini aja. Jadi kita harus belajar dulu di menu home itu apa aja ikon-ikon yang tersedia, kemudian di menu insert apa yang tersedia, kemudian di desain dan seterusnya. Itu harus kita pahami terlebih dahulu seperti itu, agar kita mudah untuk menggunakan Microsoft Word tersebut ya. Kemudian yang bagian B, bagaimana mengubah ukuran huruf ya.
Mengubah ukuran huruf itu artinya ukuran hurufnya. Kalau yang Bapak buat ini masih menggunakan ukuran huruf yang 12 ya. Misalkan ini nih, kita mau ubah ukuran hurufnya nih ke 11. Tinggal kita pilih yang 11. Nah, sudah berubah kan? Jadi ukuran yang sebelumnya berbeda ya karena sudah kurang 1 gitu ya. Kemudian kita kembalikan ke 12. Nah, ukurannya kembali ke awal seperti itu. Nah, gitu di bukunya itu kan arahkan kursor ke kotak dialog Times New Roman, kemudian klik sehingga dapatkan ukuran huruf yang disorot ya. Arahkan kursor ke tanda ya, di sebelah kanan 12, kemudian klik sehingga didapatkan tampilan seperti gambar berikut ya. Jadi itu cara-cara bagaimana kita mau mengubah atau menentukan jenis dan ukuran huruf seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya mengatur paragraf ya. Jadi mengatur paragraf itu, paragraf adalah sekelompok kalimat yang berisi satuan gagasan atau pokok pikiran ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama tinggal kita perhatikan tampilan gambar di bawah, geser kursor ke arah tanda ya. Ini maksudnya tanda yang ini ya. Misalkan yang ini nih, nomor 1 ini. Nih tanda yang ini maksudnya. Nah, misalkan kita kasih mepet, kita kasih gabung simbol yang ini. Kemudian pilih tanda ya. Jadi ini tanda yang ini maksudnya. Kalau kita mau ngatur spasi paragraf tersebut. Nah, kalau yang ini kan hanya dalam bentuk soal gitu. Jadi kita tinggal bisa tinggal kita ngatur aja sebenarnya. Misalkan ini, pokoknya arahkan kursor ke simbol yang di atas. Nah, tinggal kita tarik, nah, ini kan berubah kan. Jadi ada spasinya seperti itu ya. Kemudian tekan tombol kiri mouse dan tahan. Kemudian geserlah. Geser simbol yang tadi, yang ini maksudnya. Simbol yang ini digeser. Mau kita arahkan ke angka 1 misalnya. Jadi dia nanti modelnya seperti ini. Ini masih dalam bentuk kalimat. Ini kan masih satu kalimat. Kalau misalkan dalam satu paragraf itu biasanya dia hanya bergeser satu kalimat saja. Yang kita blok saja seperti itu ya. Seperti yang di bukunya kan itu ada sebelumnya kan dia masih rapat. Setelah dia diatur, diatur maka kalimat yang di atas itu akan bergeser ke kanan seperti itu, bergeser ke kanan sebanyak 4 inci. Tergantung ya, mau kita arahkan ke yang 2, mau diarahkan ke sini terserah, ke 1 juga terserah ya. Pada intinya kita mengetahui dulu bagaimana mengatur ya, bagaimana mengatur jarak spasinya atau spasi di awal paragraf seperti itu ya. Baik, kalau misalkan dalam bentuk paragraf ya, jadi ini adalah salah satu contoh yang ada paragrafnya seperti itu ya. Seperti yang di bukunya itu, geser kursor ke arah tanda yang ini ya. Jadi kita tinggal tarik, sorry, yang ini ya, tinggal kita tarik aja. Nah, dia akan berubah kan. Jadi tinggal kita arahkan ke simbol yang ada di rulernya atau yang ada di kertasnya seperti ya. Ini adalah ruler. Biar kita mudah untuk mengatur ukuran kertasnya seperti itu. Maksudnya biar kita bisa mengatur posisi paragraf atau kalimat yang akan kita buat di lembar kerja tersebut ya. Jadi kita tinggal kita arahkan ya, ini contohnya misalkan yang simbol yang di atas kita arahkan ke angka 1, dia akan berubah. Jadi ini bagaimana kita mengatur paragraf dalam sebuah lembar kerja seperti itu ya. Kemudian mengatur spasi, jarak baris satu dengan baris yang lain ya. Jadi spasinya ini maksudnya spasi dari paragraf ini. Spasinya. Jadi yang pertama klik menu format, itu kalau di Microsoft Word 2003 masih menggunakan menu format. Sedangkan kalau di Microsoft Word 2013 dia sudah di menu insert, di menu home, kemudian arahkan kursor ke sini ya, ke simbol yang ini seperti yang ada di bukunya ya. Arahkan kursor ke paragraf ya, kemudian klik sehingga muncul kotak dialog paragraf ya. Jadi arahkan ke kursor ke line spacing, maksudnya yang ini ya, line
spacing option. Nah, nanti akan muncul kotak yang ada berbagai tulisan yang dimana di situ nanti akan diatur ukuran-ukurannya seperti yang ada di bukunya, sama kan? Jadi ini line spacing, nah ini kan single 1,5 lines, double, at least, excited, multiply ya. Jadi yang biasanya digunakan itu menggunakan single ya. Tinggal kita klik OK seperti itu. Kemudian cara yang kedua, kita tinggal mengarahkan kursor ke simbol yang tadi, yang ini ya. Jadi di situ sudah ada beberapa pilihan spasi yang akan kita gunakan ya. Mau kita yang 1,0, 1,15, 1,5, 2,0 atau 2,5 itu tergantung dari kita ya. Tergantung kebutuhan kita seperti itu ya. Jadi itu cara bagaimana mengatur spasi dalam sebuah paragraf ya. Tinggal kita arahkan aja ke menu home ya. Kalau yang di bukunya itu masih menggunakan menu format, itu masih menggunakan Word 2003. Sedangkan di 2013 sudah masuk di menu home. Itu icon-iconnya tersebut sudah masuk di menu home seperti itu. Jadi ada penyederhanaan seperti itu ya. Ada penyederhanaan sehingga kita lebih mudah untuk menggunakannya. Jadi ini ya. Ada beberapa jenis pilihan spasi. Ada 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5 dan 3,0 tergantung kita. Seperti itu ya. Nah, cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga itu yang seperti yang ada di bukunya, pengaturan satu spasi digunakan Ctrl plus 1. Menggunakan keyboard ya, Ctrl plus 1, kemudian untuk yang 1,5 spasi gunakan Ctrl plus 5 ya. Pengaturan 2 spasi gunakan Ctrl plus 2, begitu seterusnya ya. Jadi itu cara mudah untuk mengatur paragraf seperti itu ya. Mengatur spasi dalam sebuah paragraf atau jarak baris satu dengan baris yang lain. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari Bapak ya. Jadi kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan nanti dipelajari sambil dipelajari ya, maksudnya disesuaikan dengan yang ada di bukunya ya. Sebenarnya tujuannya sama saja, namun hanya berbeda di menu-menu yang ada di Microsoft Word di Microsoft Word-nya. Seperti itu ya. Baik, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah ya. Terima kasih. Salam sehat.